Notebooknya sudah dijalankan yang di Google Colab? Sudah bisa jalan semua ya? Kecuali mungkin untuk yang DFS ya. Yang DFS ada yang berhasil visualisasinya? Dicoba nggak yang DFS? Dia diklik tombol visualisasi itu keluar nggak? Kalau saya coba, saya belum bisa. Saya juga nggak bisa, Bu. Graf, oke, ya memang karena yang DFS sepertinya step-nya terlalu banyak ya, jadi RAM-nya butuh yang lebih besar, dan di Google Colab juga RAM-nya terbatas. Kalau saya lihat dia sampai RAM-nya full gitu belum bisa jalan. Karena tidak mencukupi gitu untuk step yang dilakukan. Semoga yang masih ingat gitu ya, walaupun tidak divisualisasikan yang DFS-nya. Nah, kemudian sebenarnya kemarin saya sempat tanya juga, tapi mungkin ke 3SD1 saja ya, tentang penggunaan Python. Kalau yang saya tahu di data mining itu sudah pernah ya, tapi mungkin beberapa ada yang memilih pakai R gitu. Atau sudah pernah Python semua waktu sama, kalau kelas ini sama siapa? Sama Pak Ari? Atau sama Pak Ibnu? Oh, sama Pak Ibnu juga ya? Berarti sama ya, boleh memilih Python atau R gitu ya? Oke. Tapi semoga yang kemarin yang dijelaskan di video, kira-kira ada yang kurang paham nggak? Bingung? Kalau secara konsepsi kan sama ya bahasa pemrograman sebenarnya. Ada kelas, ada objek gitu ya. Tinggal mungkin yang beda sebenarnya sintaksnya aja sih. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan untuk implementasinya? Mungkin sebelum ke implementasi, kalau kemarin-kemarin kan kita sempat menyinggung tentang repeated state ya, tentang repeated state, tapi tidak secara eksplisit dibilang kalau ada perbedaan antara tree dengan graph ya. Jadi jangan berpikir tree dengan graph yang di Strukdat mungkin ya. Kalau sebelumnya sudah pernah belajar tree dan graph di Strukdat, mungkin di sini beda ya. Jadi kalau di AI, penyebutan tree dengan graph-nya itu adalah untuk pembuatan solusi tadi, untuk buat tree-nya, problemnya, step-stepnya yang dibuat tree gitu ya. Nah, perbedaannya hanya di repeated state saja. Kalau tree berarti ada repeated state, kalau graph berarti tidak ada repeated state. Makanya kadang nggak disebut tree gitu, jadi disebutnya tree-like biasanya. Cuma kita anggap itu penyebutannya misalnya tree biar lebih sederhana. Mungkin itu perbedaan antara tree dengan graph, tapi di sini ya, di AI. Nah, kemudian yang lain lagi, kira-kira apa yang masih kurang paham? Kalau struktur datanya, kan kita pakai node dengan queue gitu. Semoga sudah jelas ya perbedaannya, jenis-jenis queue yang dipakai di sini. Tadi ada queue yang pakai DQ gitu ya. Ada yang pakai heap queue kalau di Python-nya. Jadi hanya beda sebenarnya kalau DQ kan implementasi di Python ya, biasa gitu. Dia ada perbedaannya hanya bisa pop, kalau pop itu kan ngambil popnya bisa dari kedua sisi gitu kalau DQ. Tapi tetap kalau kita terapkan ke algoritma ya, mungkin kan ada yang FIFO, ada yang LIFO ya, kemudian ada yang priority queue berdasarkan cost gitu. Semoga yang struktur datanya sudah jelas ya.
Oke, gimana, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke tugas kelompoknya. Sebentar. Ini saya pakai slide terbaru ya. Jadi tadi ada yang saya tambahkan untuk contohnya. Pilih satu problem yang dapat diselesaikan dengan searching. Jadi boleh menggunakan problem yang ada di buku AIMA. Di buku AIMA itu ada exercise chapter 3, itu juga ada beberapa macam problem yang bisa kita pilih. Atau bisa juga problem dalam kehidupan sehari-hari. Jadi silakan bebas, boleh yang dari buku, exercise dari buku, atau boleh juga pakai problem lain yang sesuai case di sekitar kita aja. Misalnya kalau mau yang mirip-mirip Romania Map gitu ya, tentang peta, bisa pakai mengemudi dari satu kota ke kota lain gitu ya contohnya, atau yang lain. Ada banyak case yang bisa dipilih. Nah, kemudian ketentuannya sebenarnya yang penting pilih problem yang dapat diselesaikan ya, baik dengan uninformed maupun informed searching. Kemudian nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, tentukan state, action, transition, goal state, dan path cost-nya. Transition ini maksudnya transition model ya. Jadi setelah action tertentu, step selanjutnya itu apa. Nah, kemudian setelah itu selesaikan problemnya dengan dua algoritma uninformed, bisa pilih BFS, DFS, DLS, atau IDS. Yang pasti salah satunya yaitu uniform cost search. Kemudian setelah itu tentukan heuristic function-nya. Heuristic function-nya berdasarkan relax problem ya. Nanti heuristiknya boleh kombinasi dari beberapa heuristic function. Kemudian selesaikan problemnya dengan informed search yang sekarang, karena sudah ada heuristik ya, bisa pakai dua-duanya, greedy dan S-star. Kemudian yang perlu dibandingkan dari keempat algoritma itu, yang pertama total node hasil ekspansi, kemudian total node yang diekspansi, dan total cost dari final solution. Ini laporannya dalam bentuk PDF, dikumpulkan di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 berarti di minggu ke-7 kalau nggak salah ya. Di minggu ke-7 itu ada 2 pertemuan kita, hari Senin dan Kamis kalau nggak salah. Seninnya kita pakai untuk presentasi tugas kelompok ini, dan sebenarnya ada tambahan materi searching sedikit. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya tentang ini ya, total node hasil ekspansi dengan total node yang diekspansi. Jadi di sini saya kasih contoh untuk yang kasus Romania Map gitu ya, untuk yang BFS. Mungkin teman-teman juga sudah mencoba visualisasi yang di notebook di Google Colab-nya. Di situ kan ada beberapa warna ya, putih gitu ya, yang memang belum dilalui, kemudian ada orange untuk frontier, kemudian merah gitu ya, merah untuk yang sedang dieksplor gitu, dan seterusnya. Nanti hijau misalnya untuk solusinya. Nah, di sini saya coba visualisasikan sesuai warna yang tadi ya. Jadi misalnya ini initial state-nya kan arat. Berarti total node yang diekspansi sekarang kan 1 nih. Kemudian untuk selanjutnya arat yang akan kita ekspansi. Di sini menjadi Zerin, Sibiu, Timisoara ya.
Nah, berarti kalau kita hitung di sini total not hasil ekspansinya 3 ditambah 1 yang tadi not sudah diekspan ya. Berarti ada 4, kemudian total not yang diekspansinya, berarti tadi baru 1 ya, baru arat saja yang diekspansi. Diekspansi, paham ya maksudnya? Jadi ada total not hasil ekspansi dengan total not yang diekspansi. Ini sampai sini, kemudian dilanjutkan. Nih aratnya jadi gray ya, warnanya jadi abu-abu karena dia sudah dilalui. Nah, kemudian setelah arat kan yang selanjutnya ada di frontier itu zerin. Zerin kemudian kita kunjungi, kemudian diekspan ya. Diekspan menjadi arat dan oradi. Di sini kita abaikan yang repeated state-nya. Jadi ini tidak kita hitung ya yang repeated state. Di sini berarti total not yang diekspansinya jadi 2 ya, arat dengan zerin. Kemudian total not hasil ekspansinya berarti sekarang jadi 5. Ada oradi, Sibiu, Timisoara, kemudian zerin dan arat. Sampai sini. Oke. Lanjutkan ke sebelahnya ya, kalau BFS ya. BFS berarti sekarang ke Sibiu nih. Sibiu berarti yang merah menandakan yang sedang dieksplor. Diekspan menjadi arat, oradi, rimniku, vagaras, tapi kita abaikan yang repeated state sama seperti tadi ya. Jadi ini rimniku dengan vagarasnya jadi warna oranye juga. Oranye itu frontier ya, masih ingat ya, frontier. Frontier itu artinya antrian yang sebagai calon yang akan diekspan selanjutnya. Nah, kemudian setelah Sibiu berarti sekarang ke sebelahnya nih, Timisoara. Timisoara kemudian diekspan menjadi arat dan lugot, aratnya diabaikan. Jadi tadi total not yang diekspansi ya, berarti sudah 4 nih, arat, zerin, Sibiu dengan Timisoara. Nanti total not yang diekspansinya tinggal ditambahkan semua yang oranye dengan yang sudah diekspan. Ya, jadi di sini ada 8 nih. Selanjutnya berarti sekarang ke oradi. Oradi diekspan tidak ada karena repeated state semua. Kemudian rimniku. Rimniku ada 2 yang bisa hasil ekspansinya, Craiova dengan Pitesti. Kemudian selanjutnya vagaras. Vagaras diekspansi jadi Sibiu dan Bukares, Sibiunya repeated state. Kemudian Bukaresnya ternyata dicek adalah gold ya. Karena gold berarti warnanya hijau. Nah, berarti sampai sini total not yang sudah diekspansinya bisa dilihat dari yang abu-abu dengan yang merah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian total not yang hasil ekspansinya tinggal tambahkan dengan yang oranye dengan yang hijau mungkin kalau terakhir ya. Nah, nanti ini berarti yang hijau not yang solusinya ya. Nanti tinggal dihitung cost-nya berapa dari yang hijau ini. Mungkin seperti itu. Mana? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan untuk ini? Kalau untuk kelompoknya sudah lihat ya, pembagian kelompoknya. Saya coba bagi berdasarkan laki-laki dan perempuan biar seimbang. Dijumlahkan per iterasi. Karena kan sebenarnya tujuannya kita pengen hitung sebenarnya step yang sudah stepnya yang paling banyak yang mana gitu ya. Kita mau membandingkan itu. Oke, sudah jelas ya untuk tugasnya mungkin. Kalau untuk responsinya, sebentar. Ini untuk responsinya, jadi yang hari ini sebenarnya hanya sampai detail problem yang dipilih untuk kelompok masing-masing untuk studi kasus ya. Seperti apa problemnya yang dipilih nanti.
sebenarnya nanti boleh berubah juga sih kalau memang tiba-tiba ternyata nggak bisa diselesaikan ya. Tapi semoga sudah memilih problem yang dipikirkan dengan baik-baik gitu, itu bisa diselesaikan. Ciri-cirinya adalah tadi ya, si well-defined problem ini, kalau dia bisa ada state-nya, kalau kita bisa menentukan state, action, transition, goal state dengan path cost-nya, harusnya problem itu bisa diselesaikan gitu. Dia well-defined. Ada pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Izin Bu, tanya Bu. Ya? Berarti itu pakai uninformed doang ya Bu, ya? Nggak pakai inform ya? Nanti ada heuristic question ya, maaf Bu. Kalau yang heuristic question itu satu aja algoritma atau dua Bu? Kalau yang inform search. Yang inform dua-duanya aja. Dua-duanya berarti Bu. Baik. Jadi 2 inform, 2 uninform. Tapi salah satunya harus ada UCS untuk yang uninform. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita coba mulai ke diskusi kelompok ya. Saya sudah buatkan breakout room-nya. Saya buka dulu. Nah, nanti silakan join ke breakout room sesuai kelompok masing-masing. Nanti mungkin sekitar jam 12. Kita selesainya harusnya 12.45 ya. Berarti mungkin 12.30 ya. Nanti 12.30 kita kembali lagi ke main room. Nanti mungkin di tengah-tengah saya coba akan cek ke breakout room ya. Oke, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Bisa langsung join kan ya?